Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rahmaniar, NIM 442191110148. Ingin mempresentasikan tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN Perbara atau Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Pendahuluan atau latar belakang, ASEAN yang bersepakatan untuk mengintegrasikan kerjasama ekonomi ASEAN dalam pasar tunggal dalam kenyataannya mempunyai perbedaan yang tajam dalam latar budaya politik maupun kebudayaan. Misalnya Vietnam yang tidak fobia dan tidak alergi dengan kosakata dan atribut komunis barangkali bisa mencairkan fobia komunisme di Asia Tenggara. Lalu Malaysia dengan kebudayaannya, Islam dan Melayu, Filipina dengan Katoliknya, dan Thailand dengan kebudayaannya. Semua perbedaan ini bisa dicairkan dalam rangka titik temu pencapaian ekonomi maju atas nama Komunitas Asia Tenggara. Salah satu solusinya adalah dengan penempatan bahasa resmi ASEAN. Sebab dengan adanya aturan tersebut tentunya akan mempermudah komunikasi antara masyarakat ASEAN dengan berhubungan satu sama lain, sehingga dapat menghindari miskomunikasi yang dapat mengakibatkan terjadinya ketegangan antar negara-negara di Asia Tenggara. Berkenan dengan keberadaan bahasa Indonesia di kawasan ASEAN, bahkan di dunia internasional sangat memegang peranan penting, bahkan berpotensi menjadi bahasa yang digunakan di ASEAN. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat bahasa Indonesia yang sangat agiliter, indah, mudah, dan sederhana, serta minat pemakai bahasa Indonesia sangat besar, sehingga memberikan kontribusi untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan di ASEAN. Yang kedua ada rumusan permasalahan. Kesadaran dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia masihlah rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang lebih membanggakan bahasa Inggris, kurangnya minat untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta hal yang dapat menghilangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dari masyarakat Indonesia yang notabene pemilik bahasa Indonesia. Dengan kondisi demikian, bukan tidak mungkin kesempatan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN bisa musnah. Hal itu diakibatkan karena masyarakat Indonesianya sendiri hanya sedikit yang menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga menyebabkan kegagalan proses pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri, karena pengajar tidak menguasai materi dengan baik. Pembahasan sejarah bahasa Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi, karena penguasaan bahasa Belanda, para pegawai pribumi dinilai lemah. Dengan menyadarkan diri pada bahasa Melayu tinggi atau karena telah memiliki kitab-kitab rujukan, sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam standarisasi bahasa. Promosi bahasa Melayu pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Akibat pilihan ini terbentuklah embrio bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor. Pada awal abad ke-20 perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat. Pada tahun 1901, Indonesia atau sebagai Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van Hoven, dan pada tahun 1904 Persekutuan Tanah Melayu di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Ejaan Van Hoven diawali dari penyusunan kitab logat Melayu atau dimulai tahun 1996. Van Hoven dibantu oleh Namawi Setan Mower dan Muhammad Taib Setan Ibrahim. Investasi pemerintah semakin kuat dengan dibentuknya Committee for the Folktour atau Komisi Bacaan Rakyat KBR. Pada tahun 1908, kelak lembaga ini menjadi Balai Pustaka. Pada tahun 1910, komunikasi ini di bawah pimpinan D.A. Ringkes melancarkan program Taman Pustaka dengan membentuk perpustakaan kecil di berbagai sekolah pribumi dan beberapa instansi milik pemerintah. Perkembangan program ini sangat pesat dalam 2 tahun dan terbentuk sekitar 700 perpustakaan. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia diantaranya
Tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbitan buku-buku bacaan yang diberi sama Komisi for the Volkskultur atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbitan ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Usahan, buku-buku penuntut bercocok tanam, penuntun pemeliharaan kesehatan yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Tanggal 16 Juni 1927, Jahja Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Fort Curls, seorang pidato menggunakan bahasa Indonesia. Tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syabana menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Tanggal 25-28 Juni 1938 dilangsungkan konser bahasa Indonesia di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar dan cendekiawan dan budaya Indonesia saat itu. Tanggal 18 Agustus 1945 ditandangilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan publik sebagai pengganti ejaan Van Hofsten yang berlaku sebelumnya. Yang kedua, keberadaan bahasa Indonesia di ASEAN dalam usianya yang genap 108 tahun. Bahasa Indonesia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pada masyarakat global, sehingga bahasa Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antar bangsa, terutama di kawasan ASEAN. Bahasa Indonesia berpulang menjadi bahasa utama ASEAN karena mempunyai beberapa faktor berikut. A. Bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana, oleh karena itu bahasa Indonesia sangat mudah dipelajari. Di samping itu, bahasa Indonesia juga mempunyai daya serap kosakata yang kuat. Yang B, bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN, yaitu 200 juta jiwa lebih, dan pada masa depan diperkirakan semakin bertambah. Jumlah penuturnya terbesar di dalam negeri dan di luar negeri. Penutur di luar negeri seperti tenaga kerja Indonesia pelajar. C, bahasa Indonesia mempunyai penyebaran geografis yang luas. Sebagaimana diketahui, bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia telah dituturkan di hampir seluruh kawasan ASEAN. Bahkan bahasa Melayu tercatat menjadi bahasa nasional di 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Sementara itu, di beberapa negara seperti Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Filipina, bahasa Melayu menjadi bahasa kedua dan ketiga. Karena struktur bahasa Melayu mirip dengan bahasa Indonesia, besar kemungkinan bahasa Indonesia dapat diterima di negara-negara itu. Yang D, ada sektor ekonomi mikro di Indonesia yang berkembang pesat menjanjikan lahan investasi bagi investor asing. Itulah pintu gerbang untuk mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Yang E, produk sosial dan budaya Indonesia yang tersebar di negara-negara ASEAN dapat menjadi media mengenalkan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, di Malaysia, film, program televisi, dan musik di Indonesia banyak digemari, dan itu membuka peluang bagi persebaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada analisis SWOT internasionalisasi bahasa Indonesia. Kita patut berbangga karena kita memiliki bahasa sendiri untuk dijadikan bahasa nasional, apalagi bahasa Indonesia merupakan bahasa yang besar di Asia Tenggara. Terbukti dengan lebih dari 200 juta jiwa lebih menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah direncanakan menjadi bahasa internasional. Rencana internasionalisasi bahasa Indonesia ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dari hasil analisis SWOT internasionalisasi bahasa Indonesia mengatakan A. Kekuatan atau strength. Lebih dari 200 jiwa lebih kini telah menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan angka terbesar di Asia Tenggara. Selain itu,
Bahasa Indonesia sangat mudah dikuasai, tidak mengenal kala konjugasi maupun jenis kelamin kata benda. Lafal bahasa Indonesia juga tidak sulit, sehingga orang asing yang akan belajar menggunakan bahasa Indonesia akan mudah mempelajarinya. Selain itu, data lain yang memperkuat kedudukan bahasa Indonesia adalah berdirinya berbagai fakultas studi ketimuran atau Faculty of Oriental Study atau Kajian Asia Tenggara Southeast Asian Study, dan pusat studi Indonesia atau Indonesia Study di berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Yang B, kelemahan atau weakness. Gengsi menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa kemungkinan kenapa orang lain lebih memilih menggunakan bahasa asing digabungkan dengan bahasa Indonesia secara ceroboh dan berlebihan, baik dalam pertemuan, diskusi, seminar, atau ruang akademis. Hal tersebut dapat menjadi karena persoalan gengsi. Orang akan merasa lebih terpandang sebagai orang pintar jika maupun menggunakan bahasa asing walaupun sedikit sekalipun, dan tampaknya akan terlihat gagah. Yang kedua, ada kemalasan mencari persamaan bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga, penyakit Inggris atau kebarat-baratan. Untuk ini, bahkan tidak hanya dalam bahasa saja, tetapi juga sudah sampai dalam taraf sistem sosial hidup tiap orang. Yang C, peluang atau opportunities. Penduduk dunia banyak yang menggunakan bahasa Indonesia, lebih dari 200 jiwa lebih kini telah menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan angka terbesar dari Asia Tenggara. Lafal bahasa Indonesia juga tidak sulit karena lebih tipis dan ringan, sehingga orang asing yang akan belajar menggunakan bahasa Indonesia dan baik dan benar akan sangat mudah. Untuk memperkuat kedudukan bahasa Indonesia adalah berdirinya sebagai Fakultas Studi Ketimuran Faculty of Oriental Study, Kajian Asia Tenggara Southeast Asian Study, dan Pusat Studi Indonesia Studi di berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Bahasa Indonesia sudah mendunia. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia ternyata banyak dipakai di sejumlah tempat di banyak negara. Kenyataan memang beberapa kata dalam bahasa Indonesia berasal dari mempunyai arti yang sama dengan atau dari negara-negara tertentu, misalnya bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Spanyol, bahasa India, dan juga beberapa negara lainnya. Beberapa kata dalam bahasa daerah juga turut memperkaya khasan bahasa Indonesia yang sebenarnya akarnya adalah berasal dari bahasa Melayu. Dan D, ada ancaman atau threat. Memudarnya bahasa Indonesia, orisinalitas bahasa ini itu sendiri akan memudar karena dengan diangkatnya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bukannya tidak mungkin kosakata bahasa Indonesia akan dicampurkan, bahkan disubstitusi oleh kosakata lain dari bangsa menggunakan yang konotasinya kurang baik, kurang pas, atau kurang sesuai dengan identitas kosakata. Kosakata yang kurang baik justru lebih populer dibandingkan bahasa Indonesia itu sendiri. Dan yang lebih membahayakan, kosakata baru yang kurang baik ini justru lebih diskusi oleh para penemu atau pemuda Indonesia. Menurunkan jiwa nasionalisme, bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menyatukan seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan diangkatnya bahasa Indonesia sebagai internasionalisasi, dikhawatirkan akan menurunkan jiwa nasionalisme karena bahasa Indonesia merupakan simbol kebanggaan masyarakat Indonesia. Selain itu juga dikhawatirkan dialektika bahasa Indonesia yang khas itu. Kesimpulan bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa resmi ASEAN dengan berbagai kelebihannya, antara lain: 1. Bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari. Kedua, bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN. Ketiga, bahasa Indonesia mempunyai penyebaran geografis yang luas, namun sayang di negarinya sendiri justru bahasa Indonesia disepelekan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Mereka lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saran, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaannya harus membuat program dan langkah konkret guna menyelamatkan bahasa Indonesia dari kepunahan di negaranya sendiri, serta menumbuhkan kesadaran bahasa masyarakat Indonesia dengan memberikan informasi, sosialisasi, dan pelatihan berbahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakat.